Tanggal 25 Januari kemarin, Lucky Wija, vokalis dari band Elemen, meninggal dunia. Dan itu sebetulnya teman kita semuanya ya. Karena gue sama-sama model aneka juga sama Lucky sama Didi. Dan di Elemen itu tuh emang berangkat banyak dari tempat yang sama ya. Betul. Di Elemen itu kan model-model Maja Anekanya ada beberapa ya. Salah satu Lucky sama Didi. Iya, kalau sejarahnya Elemen memang kan dari model semua. Tapi waktu itu 97 kita kumpul gitu ya. Joan Diahya waktu itu yang juga manajernya Elemen. Waktu itu bilang gini, kan belum ada nih model-model yang bikin band dan main instrumen. Waktu itu pasti grup vokal kan? Ya, betul. Ya kan Bukan pasti band. FBI, Bekti dan lain-lain. ada Cowboy juga kan. Coba kalian bikin deh. Itu cikal bakal Elemen. Nah, makanya saya, almarhum Lucky, almarhum Roni. Oh iya. Nah, itu vokalis pertama Elemen tuh, jangan lupa almarhum Roni Setiawan gitu ya. Iya, gue beringat. Dan gitaris pertama waktu itu, waktu masih latihan gitu ya. Coba bikin demo-demo gitu. Itu belum Arya, Ali Zainal. Ali Zainal pernah situ. Ali Zainal. Arya yang model juga semuanya ngumpul. Ya, udahlah. Ya seiring berjalannya waktu, akhirnya mungkin Ali nggak bisa keep up dengan ritmenya. Arya abis itu, gitu. Dan kalau almarhum Lucky itu emang vokalis dari awal. Dari awal posisinya memang, jadi gini, vokal sambil main piano atau keyboard. Iya. Terus dia merasa mungkin agak susah multitasking gitu ya. Jadi yaudah gue fokus nyanyi aja. Untuk keyboard akhirnya kita cari, nah dia ajak Fajar. Yang hari ini harusnya hadir, mohon maaf nggak bisa hadir. Fajar Ramal gitu ya, teman SMA kok nggak salah ya? Temen SMA. Nah sampai dengan tadi nih, hari ini harusnya Fajar ikut. Dia bilang, Di sorry gue nggak bisa join dulu, gue masih belum. Masih terpukul. Dia yang paling Pukul ya. terpukul sih. Karena bertemannya lebih lama dibanding kalian. Ya waktu di pemakaman posisi saya masih di Madinah. Oh iya, lu lagi umroh kan? Lagi umroh. Posisi saya masih di Madinah, saya dikirimin foto-fotonya dan terlihat banget dia betul-betul breakdown banget. Dan lu pas lagi umroh dapat kabar ini kebayang juga sih. Malam pertama nyampe di Madinah dari train station ke hotel, di perjalanan itu dapat kabar kalau Lucky udah Ya Allah. nggak ada. Saya itu apa ya, kayak orang linglung gitu, kayak ngeblank gitu. Ini gimana? Percaya gitu kan ya. Dan mungkin yang sedihnya itu, bagian paling sedihnya adalah saya nggak di situ gitu. Ya. Ada komunikasi terakhir gak sebelum lu umroh ketemu dulu? Sebelum berangkat Ketemu. di grup WA. Itu tuh masih terus keep Saya kontak saya bilang, guys, assalamualaikum guys. Bismillah, gue berangkat umroh dulu ya. Gitu, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan. Mohon maaf kalau ada salah dalam perilaku dan perkataan yang tidak berkenan. Oh ya, biasa anak-anak. Maksudnya ini ya lancar ya, mudah-mudahan mabrur dan lain-lain. Kalau Nah, Lucky bilang, almarhum bilang, mohon doa ya Di, mudah-mudahan gue bisa cepat lepas dari cuci darah. Oh, beliau itu udah cuci darah? Udah lumayan lama. Seminggu berapa kali? Seminggu sekali atau 2 kali gitu. Dan udah lama itu? Udah lumayan. Dan tapi kalau pentas itu nggak kelihatan sakitnya ya? Dia itu nggak mau temen-temen atau orang-orang tahu dan lihat dia tuh sakit. iya. Dia tuh dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Enggak gitu loh. Dan tidak, dari awal itu tidak pernah sepenuhnya terbuka dan cerita. Even ke teman-teman satu band? Iya, tapi kan, iya betul. Tapi kan perubahan fisik nggak bisa dibohongin ya. Bohong ya. Dan lama-lama mungkin dan kondisi fisik yang nggak stabil, naik turun gitu. Baru cerita beliau? Baru pelan-pelan cerita gitu loh.
Dan bukan hanya cerita, akhirnya saya juga menyaksikan langsung gitu ya. Proses artinya, itu. Artinya manggung pernah beberapa kali show dalam kondisi menggunakan kateter. Tapi tetap manggung. Kantongnya tuh Simpen di celana ya? di paha gitu. Dia pakai celana agak gede. Dan again ya, nggak pernah kayak cerita atau nunjuk, guys gue sakit apa segala. Nah, itu taunya dari mana Mas Didi? Akhirnya tahu itu pakai kateter. Karena udah Ya ke polisi pelan-pelan sebelumnya. ya pelan-pelan mulai cerita terus kasih ini ini selangnya sini apa segala macam gitu kan. Dan di luar dia, saya kan sekamar sama Ferdi kalau show. Kita sempat ngobrol-ngobrol tuh. Ferdi sempat bahas, Di, ternyata Lucky parah banget. Separah itu ternyata. Separah itu. Saya juga, ya nggak tahu. Gue juga nggak bisa ngomong apa-apa. Karena gue pun di posisi yang sama, kaget juga ternyata. Separah itu. Ternyata Tapi separah itu. manggung terakhir itu kapan? Tahun baru. Tahun baru kemarin masih Tahun baru. manggung. Tahun baru. Dan di momen itu, sejujurnya feeling saya udah agak nggak enak. Kenapa Mas? Karena kondisinya semakin menurun. Tiba-tiba jalan ke gate, napasnya habis. Aduh. Serius, itu di depan betul-betul Habis gimana maksudnya? barengan. Iya, kita kan mau ke gate nih. Mau ke gate bareng, di tengah-tengah dia berhenti. Terus sedikit membungkuk gitu loh. Guys, tunggu guys, pelan-pelan gue napas gue dia nggak bisa catch up. Dia napasnya terus dia pegangan di baunya Ferdi ini. Kita jalan ke gate. Di momen itu feeling saya nggak enak. Oke, nah ngomongin soal Ferdi, ini ada sebuah video statement dari Ferdi mengenai Lucky. Ini dia. Ferdi itu termasuk yang dituakan di grup ya, makanya ada tempat cerita anak-anak mungkin, dan Ya. Ferdi lebih tahu duluan dibanding yang lainnya. Jadi tadi feeling lu tuh udah mulai muncul ketika perjalanan pekerjaan yang kemarin itu terakhir. Puncaknya feeling saya semakin nggak enak gitu ya. Itu ya kemarin nih, show tahun baru kemarin. Karena di pesawat juga duduk sebelahan, kan baris 3 gitu. Iya, iya. Lucky almarhum itu selalu di dekat jendela dia gitu. Saya di sebelah sini gitu. Ya kan saya monitor terus lihat kan. Mengkhawatirkan, saya takut itu. Iyalah pasti. Kayak orang abis napas gimana sih? Nggak, kadang nyandar, kadang Tapi itu saat Gini. itu almarhum nggak bawa peralatan kayak oksigen apa gitu, enggak ya? enggak. Terus habis itu bilang, aduh, ya nih paru-paru gue cairannya banyak. Gitu. Jadi itu momen-momen terakhir begitu kita mulai show gitu ya. Kita harus sampai atur repertoar supaya di bagian dia yang part Fullnya ya. banyak gitu, dia ada powernya. Kalau ditaruh di awal agak di depan-depan, Iya. kurang powernya, tipis. Karena melihat kondisi, tapi show-nya masih tetap maksimal total. Show kayak biasa ya. Dia Gak ada yang memang- tahu, penonton juga ada yang tahu lah. Kondisinya menurun. Mungkin gini. Penonton mungkin beberapa yang ngeh atau yang tahu hanya bisa lihat dari kondisi fisik yang Itu ya. bobotnya semakin Turun. semakin turun gitu. Jadi terakhir itu dan itu pas saya juga lagi mulai pulang dari show sampai Jakarta karena saya berangkat umroh di Januari. Saya juga udah mulai sibuk nih, prepare untuk umroh dan lain-lain segala macem. Tanggal 21 berangkat, nggak ada merasa apa gimana gitu ya. Cuman pas yang di grup Chat itu. tadi ya. Oke, ya pastilah. Begitu sampai sana saya pasti doakan
sampai teman-teman apa wakaf segala Quran macam. juga. Nah, begitu di Madinah dapat kabar nggak ada, ya udah saya aduh apa ya saya Persembahan ya Allah ya. saya harus apa nih? Saya harus apa? Saya pengen gitu loh, pengen kalau ibaratnya Madinah Jakarta cuman sejam gua cabut gitu ya. Aduh ngapain gitu loh. Ya udah saya berusaha untuk bisa meregulasi emosi kan. Tidak lain, tidak bukan yang bisa saya lakukan adalah terus mendoakan almarhum di sana. Ya Allah. Sholat jenazah yang saya lakukan 2 kali bersama dengan jamaah yang lain di Masjid Nabawi. Ya Masya Allah. Kamu umumkan semuanya, minta doanya dan lain-lain. Saya niatkan. Sholat yang kedua khusus. Jadi saya sendiri itu sama Ustadz yang pimpin. Udah. Oh karena yang pertama kan bareng jamaah semua. Bareng jamaah semua. Yang kedua lu jadi di khusus sana untuk- tuh selalu Ya, setiap sholat itu pasti ada sholat jenazah. jenazah. Tapi di dalam hati saya niatkan ini untuk almarhum. Saya sholat lagi kedua itu secara khusus. Kebayang sih, lu, aduh. Habis itu saya wakaf Al-Quran di sana yang saya atasnamakan almarhum. Tapi ceritanya Persembahan buat ya, almarhum. tapi ceritanya itu belum selesai sampai di situ. Saya sampai di Jakarta, takziah saya nyekar, habis itu ke rumah, Keluarga. ketemu keluarga, ada kakaknya, ada istrinya gitu. Ya. Begitu saya mau pulang dari rumah gitu, istrinya tuh bilang, ini yang kaget, saya maksudnya kaget gitu ya. Jadi kalau sehat, Lucky ngomong apa segala macam, dia memang pengen ke Nabawi. Masya Allah, terucap pengen ke Nabawi. Dan lu Dan- dengan kabar itu Pas OTW salah satu iya. Nabawi. Dan salah satu sahabatnya pas memang lagi di sana. Gitu. Ibadah umroh. Jadi Masya Allah. istrinya bilang sama saya, terima kasih ya udah mewakafkan Al-Quran. Lucky memang pengen kesana, bilang pengen kesana. Semalam tahlilan ke-7, terapisnya Oh iya kan baru ya. Iya, semalam baru semalam terapisnya almarhum itu waktu lagi pengobatan gitu bilang juga ngobrol-ngobrol nih, aduh Pak saya nih walaupun napas saya begini ya gitu ya, pokoknya ini kalau udah lepas ini apa segala macam sehat, saya pengen ajak anak istri umroh dan saya pengen ke Nabawi. Bisa Mas gitu. Jadi 2 orang yang menyampaikan itu Hal yang sama sama ya. saya. Dan- Dan pertama ketemu saya itu langsung bilang terima kasih. Ya. Karena sudah mewakafkan Al-Quran. Waktu saya wakafkan Al-Quran, kan saya nggak tahu keinginan Iya, iya. mau kesana. Jadi seperti perpanjangan tangannya dari almarhum ya. Iya, Allah yang menggerakkan semua itu ya. Itu saya kaget lagi, saya juga terdiam lagi tuh. Kayak gitu. Ya Allah. Ya dalam hati saya ya udah. Orang baik beliau ya. Alhamdulillah mungkin qadarullahnya saya walaupun tidak bisa hadir pada saat pemakaman, memang saya harus ada di sana gitu loh. Dan mempersembahkan sesuatu yang terbaik juga Ya. untuk almarhum. Gitu. Ya, persahabatan, talakang dan waktu ini kan perpisahan saja, mudah-mudahan nanti ditakdirkan untuk dikumpulkan lagi. Makanya Insya Allah, ya. makanya postingan saya di Instagram saya bilangnya captionnya gini. Saya tidak mau mengucapkan perpisahan karena hidup itu adalah perjalanan. Ya. Ya akhirnya kita semua akan di ujung dalam perjalanannya akan ketemu juga. Kita juga semua akan Betul. berpulang. Aku juga termasuk salah satu yang kaget dengar beritanya karena kebetulan aku kan model video klip elemen cinta tanpa Ya. syarat A. Ya. Jadi dari muda kan ngelihat mereka terus ya dengar kabar. Tapi ngomong soal model, ngomongin soal kehidupan, kita tuh nggak tahu apa yang terjadi di hidup kita. Ini nih ada salah satu bintang tamu berikut ini seorang model, tapi sebelumnya justru dia pernah menjadi manusia silver. Wow. Ini viral di mana-mana. Akan kita hadirkan sesaat lagi tetap di sini di FVP For Your Fun.